Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bikin uang kas perusahaan yang lagi nganggur itu kerja keras buat Anda? Nah, disinilah tantangannya. Kita bakal menyelami sebuah dilema seru di dunia investasi korporasi. Kita harus putar otak buat muterin uang, tapi di saat yang sama, kita harus berhadapan sama dua buku aturan akuntansi yang benar-benar beda. Ya, ini adalah dunia di mana realitas bisnis sehari-hari sering banget tabrakan sama kakunya aturan pajak. Yuk kita mulai. Oke, untuk peta jalan kita hari ini, pertama, kas nganggur harus bekerja. Kedua, sifat investasi jangka pendek. Ketiga, benturan komersial versus fiskal. Keempat, kita bedah instrumennya, saham, obligasi, dan deposito. Dan kelima, strategi jangka panjang. Singkat, padat, dan pastinya seru. Bagian 1, kas harus bekerja. Rugi dong kalau dibiarin nganggur. Nah, coba bayangin uang kas di brankas perusahaan itu kayak sekumpulan karyawan. Kalau mereka cuma duduk-duduk diam sambil ngopi, Anda sebenarnya lagi rugi besar kan? Jadi, apa sih yang bakal terjadi kalau kas dibiarin nganggur gitu aja? Jawabannya simpel banget, tapi cukup bikin sakit kepala, perusahaan Anda kehilangan peluang emas. Uang yang nggak diinvestasikan, itu artinya stagnasi. Padahal kita tahu banget, setiap lembar rupiah itu punya potensi luar biasa buat berkembang dan ngasih keuntungan tambahan buat perusahaan. Makanya, investasi yang tepat itu benar-benar bisa jadi penentu arah perusahaan. Tujuan utama investasi korporasi itu bukan cuma sekedar bayar biaya operasional harian ya. Kita ngomongin gimana caranya memaksimalkan pendapatan non-operasional dan tentu saja menumbuhkan kekayaan atau bahasa kerennya accretion of wealth. Coba deh, lihat contoh dari grup Sinarmas dari sumber kita. Pertumbuhan raksasa bisnis mereka itu nggak cuma dari jualan produk utama aja loh, tapi juga dari kehebatan mereka muterin laba masuk ke berbagai portofolio investasi yang super strategis. Pinter banget kan? Lanjut ke bagian 2. Sifat jangka pendek. Aset yang super liquid. Nah, di ranah ini ritme permainannya cepet banget. Berdasarkan panduan resmi dari PSAK nomor 13 paragraf 03, investasi tipe ini adalah aktiva yang memang dirancang khusus buat ningkatin kekayaan, tapi targetnya dicairkan dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Jadi kata kuncinya di sini adalah likuiditas tinggi. Ini ibarat tempat parkir sementara yang aman dan menguntungkan saat perusahaan lagi punya uang kas berlebih. Tapi ingat ya, nggak semua aset bisa seenaknya dilabeli investasi jangka pendek. Surat berharga harus lolos kriteria ketat ini. Pertama, dia wajib punya pasar yang aktif biar gampang dijual kapan aja. Kedua, tujuannya murni buat nyediain dana umum dengan cepat. Ketiga, bukan buat ngambil alih perusahaan lain ya. Dan keempat, jelas dananya harus dari kas yang nganggur. Terus kabar baiknya? Aturan pajak kita ternyata cukup santai dan ngikutin syarat komersial ini tanpa banyak debat. Aman deh. Masuk ke bagian 3. Benturan komersial versus fiskal. Jurang pemisah yang besar. Siap-siap, karena sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Bayangin, kita lagi ada di dua semesta paralel yang aturannya saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada akuntansi komersial yang super fleksibel. Mereka pakai metode COM wheel, alias cost or market whichever is lower. Jadi kalau harga pasar lagi nyungsep, komersial langsung dengan sportif ngakuin itu sebagai kerugian. Tapi di sisi lain, akuntansi fiskal itu kaku banget. Berdasarkan aturan tahun 1992, orang pajak cuma mau tahu historical cost alias nilai awal saat Anda beli. Penurunan harga pasar, wah pajak sama sekali nggak peduli dan milih tutup mata. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat hitung-hitungannya. Anggap aja Anda beli surat berharga harganya Rp2.020.000. Tiba-tiba pasarnya anjlok sebesar Rp535.000. Di buku komersial Anda, nilai asetnya langsung otomatis susut jadi Rp1.485.000. Tapi coba tebak, di buku pemerintah, nilainya tetap stay di angka Rp2.020.000. Bener-bener kayak hidup di dua realitas yang beda kan? Terus apa dong efeknya buat kita? Gini, penurunan nilai Rp535.000 tadi bakal dicatat sebagai biaya lain-lain di laporan laba rugi komersial Anda. Artinya, laba perusahaan kelihatan berkurang. Tapi laporan pajak bakal nendang keluar angka kerugian itu. Sama sekali nggak diakuin. Ini yang di dunia akuntansi sering kita sebut sebagai timing difference atau beda waktu. Makanya punya keahlian mengelola dua buku laporan ini tuh bukan cuma opsi gaya-gayaan, tapi benar-benar keharusan mutlak kalau perusahaan mau selamat dan taat hukum. Bagian 4, saham, obligasi, dan deposito, sang instrumen.
Oke, mari kita bedah instrumen pertama, saham. Seperti yang udah diatur di PSAK nomor 13, beli saham itu artinya Anda beli porsi kepemilikan sebuah bisnis. Yang kita kejar tentu aja dividen atau capital gain pas harganya naik. Tapi ada satu catatan penting nih, pas awalnya valuasinya, jangan cuma masukin harga sahamnya doang ya. Biaya komisi broker sama pungutan bursa juga wajib banget dimasukin ke dalam total nilai aset Anda. Semuanya harus dihitung. Nah, ngomongin pajaknya nih yang lumayan tricky. Jual saham di bursa itu kena PPh final 0,1% dari nilai transaksi. Ingat, kata final di sini tuh ibarat harga mati. Artinya, kerugian atau biaya administrasi apapun udah nggak bisa lagi Anda potong nanti-nanti. Terus buat dividen gimana? Kabar baiknya, dividen bisa bebas pajak. Asalkan, dan ini syarat mutlak menurut UU nomor 36, kepemilikan saham Anda harus di atas 25% dan dananya berasal dari cadangan laba ditahan. Kalau syarat ini nggak tembus, ya bersiaplah buat dipajaki. Pindah ke instrumen kedua, obligasi. Gampangnya, ini tuh surat utang. Anda minjemin duit ke pihak lain, terus Anda dapat imbalan bunga tetap selama periode tertentu. Yang seru dari sisi akuntansinya tuh nilai transaksinya tuh simetris banget. Jumlah rupiah yang ditransaksikan bakal dicatat persis sama oleh si penerbit obligasi maupun Anda sebagai investor. Cuma posisinya aja yang berlawanan di buku masing-masing. Buat urusan akuntansi komersialnya, obligasi jangka pendek ini masih diizinin pakai metode fleksibel CO-Will tadi. Terus pajaknya gimana? Nah, bunga obligasi ini bakal kena potongan PPh pasal 23 sebesar 15%. Tapi beda banget loh sama saham yang pajaknya final tadi. Pajak 15% dari obligasi ini nantinya bisa dikreditkan, alias bisa dipakai buat ngurangin total utang pajak perusahaan Anda di akhir tahun. Ini strategi perpajakan yang benar-benar beda dan wajib Anda manfaatkan. Instrumen ketiga yang paling populer pastinya deposito. Kelihatannya sih gampang ya, tinggal masukin duit nganggur ke bank, selesai. Tunggu dulu. Ceritanya bakal jadi super dinamis dan sedikit rumit pas kita mulai mainan deposito valuta asing atau falas. Gini, aturan mainnya menurut PSAK 10. Waktu pertama kali transaksi, Anda nyatet pakai kurs hari itu. Beres kan? Tapi begitu tanggal laporan raja tiba, wah, Anda nggak bisa diamin aja angka itu di buku. Anda wajib menyesuaikan nilainya pakai kurs yang paling baru. Terus kalau ada selisih gara-gara nilai tukarnya naik atau turun, selisih itu harus langsung dimasukin ke laporan laba rugi berjalan saat itu juga. Bayangin aja, angka kekayaan Anda benar-benar naik turun ngikutin detak jantung pasar global. Oke, sekarang bagian 5. Strategi jangka panjang, membangun masa depan. Dari tadi kita bahas investasi yang larinya cepat ke sprint. Sekarang, yuk kita ubah pola pikir ke lari maraton. Kalau jangka pendek cuma buat muterin uang nganggur sesaat, investasi jangka panjang ini misinya jauh lebih besar. Targetnya lebih dari sekedar setahun. Perusahaan main di sini buat ngebangun relasi bisnis yang solid, ngambil alih kendali perusahaan lain, nyiptain keran pendapatan baru, dan pastinya nungguin lonjakan apresiasi nilai aset yang masif di masa depan. Ini benar-benar soal visi, teman-teman. Tapi tentu ada aturan mainnya, dan ini lumayan tegas. Berdasarkan kutipan langsung dari PSAK nomor 13, paragraf 39, investasi jangka panjang wajib dicatat sebesar biaya perolehannya, kecuali kalau nilainya turun secara signifikan dan permanen. Wah, apa artinya nih? Artinya, metode COMWL yang gampang menyesuaikan harga pasar tadi udah nggak laku di sini. Anda harus nyatat berdasarkan harga awal beli secara konstan, kecuali kalau aset itu benar-benar hancur tanpa ada harapan untuk pulih kembali. 2. Ya, angka 2. Coba simpan angka ini baik-baik di ingatan Anda. Karena pada akhirnya, jadi ahli di dunia investasi korporasi itu intinya cuma satu. Anda harus jago menyeimbangkan dua buku aturan yang saling berseberangan. Anda dituntut untuk bisa menyajikan realitas komersial yang transparan buat bikin senang para pemegang saham, tapi di detik yang sama, Anda juga harus taat melaporkan realitas fiskal yang kaku itu ke pemerintah. Jadi sebelum kita tutup panduan visual kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apakah perusahaan Anda udah benar-benar memaksimalkan uang kas yang nganggur, sambil tetap selamat terjebak di dua semesta paralel antara aturan komersial dan fiskal ini? Jangan biarin karyawan kas Anda santai-santai saja di berangkas. Terus pantau peluang investasinya, hati-hati sama jebakan pajaknya, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.